Ex-bos Juventus klaim nilai jual Kvisica Kvaratskhelia tembus 1 triliun rupiah. Mantan petinggi Juventus yaitu Luciano Moggi mengklaim jika nilai jual Kvisica Kvaratskhelia saat ini telah menembus lebih dari 100 juta euro, 1,6 triliun rupiah. Pada musim panas kemarin, Napoli harus melakukan penyegaran di skuad mereka setelah ditinggal pergi oleh dua winger handal, yaitu Lorenzo Insigne serta Dries Mertens. Klub pun kemudian membeli Kvisica Kvaratskhelia dari Dinamo Batumi dengan bandrol cuma sebesar 10 juta euro, 163 miliar rupiah. Tak disangka, winger asal Georgia itu langsung meledak di musim debutnya, di mana ia sejauh ini sudah mengemas 7 gol dan 7 assist dari 15 laga Serie A yang sudah dimainkannya. Pembelian jenius yang dilakukan oleh Napoli ini pun kemudian mendapatkan pujian dari Luciano Moggi. Bekas direktur Juventus di era Calciopoli itu mengatakan jika Presiden Aurelio De Laurentiis telah melakukan salah satu transfer terbaik di sepanjang sejarah Il Partenopei. Selepas hari Jumat kemarin, usai Napoli membantai Juve 5-1, saya mengirim pesan kepada De Laurentiis untuk mengucapkan selamat atas kemenangan klubnya. Namun lebih dari itu, saya juga menyampaikan pujian tentang bagaimana cara dia dalam memimpin klub, ucap Moggi kepada Radio Kiss Kiss. Sulit untuk menakar nilai pasti seorang pemain, namun yang jelas dia, Kvaratskhelia, sekarang bernilai lebih dari 100 juta euro. Moggi berani mengeluarkan nominal tersebut mengacu pada pembelian Chelsea musim lalu, yang menebus Romelu Lukaku dari Inter Milan, juga di angka 100 juta euro. Sebab jika Lukaku juga berharga segitu, maka dia pun layak mendapatkan nilai yang sama, lanjut Moggi. Lukaku sendiri bahkan tidak bisa mengontrol bola sebaik dia, Kvaratskhelia. Jadi pemain yang memiliki teknik lebih bagus tentu harganya harus lebih tinggi, pungkasnya. Dusan Vlahovic dan Paul Pogba muncul dalam sesi latihan Juventus. Massimiliano Allegri mendapatkan kabar baik karena dua pemain bintang Juventus, Dusan Vlahovic dan Paul Pogba, telah kembali berlatih Senin, 16 Januari kemarin. Bianconeri telah dihajar oleh badai cedera sejak awal musim yang mengakibatkan mereka tertatih-tatih di awal musim hingga tersingkir prematur di fase grup Liga Champions. Mereka telah berhasil bangkit dan merangkak ke papan atas klasemen Serie A dengan meraih 8 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Sebelum diakhiri secara tragis oleh Napoli dengan kekalahan 1-5 pada akhir pekan lalu. Pertandingan kontra Atalanta di Allianz Stadium pada akhir pekan ini akan menjadi momentum Juventus bangkit di Serie A. Dan pelatih Massimiliano Allegri mendapatkan kabar baik dengan telah kembalinya Dusan Vlahovic dan Paul Pogba dalam sesi latihan. Menurut kabar dari jurnalis Gianluca Di Marzio, Vlahovic dan Pogba telah kembali berlatih bersama skuad di kamp latihan Continassa pada Senin 16 Januari kemarin. Kedua pemain bintang tersebut tidak diharapkan tampil kontra Monza di laga Coppa Italia pertengahan pekan ini, namun bisa tersedia di laga kontra Atalanta pada akhir pekan. Vlahovic telah absen sejak akhir bulan Oktober akibat cedera pangkal paha, sedangkan Pogba tidak pernah bermain barang semenit pun setelah mengalami cedera lutut pada laga pramusim di Amerika Serikat. Sementara itu, Juve juga mengharapkan beberapa pemain pesakitannya untuk segera kembali, yaitu Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, dan Mattia De Sciglio.
Juventus buang uang hingga 400 juta euro di tempat yang salah. Juventus harus mengubah strategi manajemen mereka setelah menghabiskan sekitar 400 juta euro selama 3 tahun terakhir untuk hasil yang minim. La Gazzetta dello Sport mengabarkan detail bagaimana klub merasa cemas dengan jumlah investasi selama beberapa tahun transfer di pusat transfer, mengingat minimnya kesuksesan secara keolahragaan. Terakhir kali Juventus memenangkan Scudetto adalah pada musim 2019-2020, dan nampaknya tidak akan diraih juga pada musim ini setelah tertinggal 10 poin dari Napoli karena takluk 1-5 di Stadion Diego Armando Maradona pada akhir pekan kemarin. Sinyonato menghabiskan uang hingga 425 juta euro untuk membangun skuad selama 3 tahun terakhir. Itu merupakan jumlah yang luar biasa besar untuk minimnya prestasi. Dimulai dari 72 juta euro untuk transfer Artur Melo, 81 juta euro untuk Dusan Vlahovic, 60 juta euro untuk Federico Chiesa, dan 55 juta euro untuk Gleison Bremer. Bahkan, para pemain yang lebih murah seperti Alvaro Morata, Weston McKennie, dan Manuel Locatelli juga tidak bisa dilupakan. Jajaran direksi yang baru akan dimulai bertugas dalam waktu dekat akan membereskan permasalahan ini, mencoba untuk mengurangi defisit, dan menekan anggaran yang lebih awet untuk jangka panjang. Tujuannya sekarang adalah menggait pemain muda dengan talenta yang menjanjikan, memaksimalkan penghabisan uang untuk membangun tim U23. Pada saat ini, Juve sudah memiliki beberapa pemain muda potensial yang ditelurkan oleh akademi, termasuk Samuel Lingard Junior, Mattia Soule, Nicolo Fagioli, dan Fabio Miretti.